Salam sejahtera bagi kita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Pujian kepada Tuhan membuat musuh takluk. Kebenaran ini diambil dari sebuah kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu dari 2 Tawarik 1 sampai yang ke-27. Ya, saudara, mengenai Yosafat. Suatu saat, saudara, Yosafat sebagai raja Israel, dia mendapat serbuan atau serangan dari laskar yang besar. Tentu tentara yang musuh itu miliki jauh lebih banyak jumlahnya dibanding tentara yang dimiliki oleh Yosafat. Tentara laskar yang besar itu datang dari seberang laut Asin, datang dari Edom. Mereka bergabung dari berbagai kerajaan, saudara, untuk menyerbu Yosafat. Pada ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut. Banyak orang menjadi takut lupa Tuhan. Banyak orang menjadi takut confused, bingung. Banyak orang menjadi takut akhirnya datang kepada manusia. Tapi Yosafat menjadi takut. Ayat 3 berkata, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita takut, mencari Tuhan. Bukan mencari manusia, bukan mencari dukun, bukan mencari pertolongan dari mana-mana, tetapi saat kita mengalami ketakutan, Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa dan dia mencari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Jadi tepatlah kalau Yosafat yang dalam ketakutan mencari Tuhan. Dalam upaya mencari Tuhan, saudara, dia mendapatkan hikmat untuk menyanyikan lagu pujian kepada Allah Elohim Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh Yosafat dan segenap bangsanya dengan ikhlas sukacita, dengan beriman bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan dan penolong mereka, ternyata nyanyian pujian itu menyebabkan laskar yang besar itu saling berperang, saudara. Bangsa melawan bangsa yang tadinya mau menyerang Yosafat saling bunuh-membunuh. Dan didapati oleh Yosafat, akhirnya mereka sudah jadi bangkai, saudara. Sehingga Yosafat bersukacita dan melihat bahwa Allah yang berperang bagi dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Yosafat beroleh kemenangan, dan kemenangan itu berasal dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan militernya, persenjatanya, tetapi dari Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari kisah yang dialami oleh Yosafat? Yang pertama tadi, kalau kita takut, datang kepada Tuhan. Kalau kita takut, naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Orang berkata pujian penyembahan. Naikkan lagu-lagu rohani. Berikan kata-kata yang memuji Dia, ucapan syukur yang memuji Dia. Gunakan mulut dan bibir kita untuk mendeklarasikan kebenaran firman-Nya. Itu bagian dari pujian. Nyanyikan pujian pengagungan kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sangat banyak, dan dengan lebih keras lagi. Ketakutanmu akan hilang dan lenyap, dan musuh-musuhmu ditaklukkan oleh Tuhan, saudara. Yosafat begitu terintimidasi. Ada banyak intimidasi
yang datang kepada kita, dan itu musuh. Kekhawatiran, ketakutan, apa kata orang, dan sebagainya. Takut hari tua, takut gagal, takut tidak dapat jodoh, tidak dapat pekerjaan, takut bisnis bangkrut. Ada banyak ketakutan. Ada banyak intimidasi yang merupakan musuh. Iblis dan kuasa kegelapan yang selalu mengotori pikiran kita itu musuh. Tetapi saudara, dengan pujian penyembahan, menaikkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan Yesus Kristus, itu membuat musuh-musuh kita ditaklukkan, saudara. Amin. Ya, itu membuat kodrat dosa kita takluk. Sehingga yang muncul adalah kodrat ilahi. Kita menjadi serupa seperti Kristus dalam perbuatannya, saudara. Shalom Aleichem. Bet Saya Muhammad Syah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.